Di tengah kegundahan sang raja, melihat putrinya sakit gila. Terdengar ada seorang tabib yang terkenal dengan pengobatannya. Kemudian datanglah Ifrit kepada mereka menyerupai seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Islami Viral, tempat di mana cerita penuh hikmah, inspirasi, dan makna kami hadirkan untuk menemani hari-harimu. Di sini, Anda akan menemukan kisah-kisah Islami yang menggugah hati, penuh pelajaran hidup. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi inspirasi dan menyebarkan kebaikan ke lebih banyak orang. Tekan lonceng notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan kisah terbaru dari kami. Mari kita bersama-sama menebar manfaat dan mendekatkan hati pada kebaikan. Jazakumullah khairan katsiron atas dukungannya, dan selamat menikmati setiap kisahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu ada seorang laki-laki di kalangan Bani Israel yang tekun beribadah, selama 220 tahun lamanya. Beliau beribadah tanpa bermaksiat sekejap mata pun. Dan beliau bernama Barshisho, si ahli ibadah. Dia adalah seorang yang senantiasa dikabulkan doa-doanya. Banyak orang datang kepadanya membawa keluarganya yang sakit. Lalu Barshisho pun menyembuhkan si sakit itu berkat doanya. Dan hal itu membuat takjub para malaikat, dan membuat marah si iblis. Iblis lalu memanggil setan-setan, kemudian berkata, "Siapakah yang sanggup menimpakan bencana pada orang ini dengan menyesatkannya?" Seorang jin ifrit yang tergolong setan berkata, "Sayalah yang akan menimpakan bencana padanya. Jika aku tidak dapat menimpakan bencana padanya, maka aku bukanlah dari golonganmu. Kamulah yang akan menggodanya," kata iblis menunjuk jin ifrit. Maka berangkatlah ifrit itu, dan sampailah dia kepada seorang raja dari Bani Israel. Raja itu mempunyai seorang anak perempuan yang sangat cantik, tengah duduk bersama ayah bunda dan saudaranya. Lalu tiba-tiba disergap oleh Ifrit dan kemudian sang putri menjadi gila berhari-hari. Sudah berbagai pengobatan sang raja datangkan untuk kesembuhan putrinya. Namun belum menemui hasil apa-apa. Di tengah kegundahan sang raja, melihat putrinya sakit gila. Terdengar ada seorang tabib yang terkenal dengan pengobatannya. Kemudian datanglah Ifrit kepada mereka menyerupai seorang manusia. Dan berkata kepada mereka, "Jika kalian ingin anak perempuan itu sembuh, bawalah dia kepada Kiai Barshisho. Dia dapat menyembuhkannya dan mendoakan kesembuhan untuknya." Mendengar kabar baik itu dikala keputusasaan sang raja, maka mereka pun bahagia. Lalu berangkatlah, mereka membawa sang putri itu menemui Kiai Barshisho. Setelah mendapat penanganan Kiai Barshisho, maka sembuhlah sang putri dari penyakit gilanya. Namun ketika sang putri itu mereka bawa pulang, penyakitnya gilanya datang lagi. Di saat itu Ifrit dengan rupa manusia kembali menemui sang raja dan berkata kepada mereka, "Jika kalian ingin putri itu sembuh total, maka tinggalkanlah dia di tempat Kiai Barshisho untuk beberapa hari." Mereka pun berangkat lagi membawa sang putri dengan pengawalan prajurit lengkap menuju tempat Kiai Barshisho. Bermaksud hendak meninggalkan sang putri di sana sendirian sesuai arahan dari Ifrit yang berwujud manusia. Pada awalnya Kiai Barshisho menolaknya, tapi berkat desakan dan permohonan mereka yang amat sangat, agar sang putri bisa ditinggalkan bersamanya demi untuk kesembuhan sang putri. Maka Kiai Barshisho akhirnya menerimanya. Setelah kepulangan raja dan prajuritnya meninggalkan sang putri itu, tinggal bersama Kiai Barshisho. Waktu pun berlalu. Kiai Barshisho itu adalah seorang yang senantiasa bersembahyang dan terus-menerus berpuasa. Dan sang putri itu, dia tempatkan di sisinya dalam pengawasannya. Dia diberi makan sampai beberapa waktu yang lama. Pada suatu hari,
Terlihat oleh Barshisho bahwa sang putri itu, nampak olehnya wajah dan tubuhnya. Wajah yang begitu cantik dan tubuh yang ideal, belum pernah Kiai Barshisho mengenal dan melihat kecantikan yang sepertinya. Berawal dari pandangan Kiai Barshisho menimbulkan gairah dan ketertarikan kepada sang putri, yang tak lepas dari campur tangan setan yang mulai membisikinya. Nafsu yang sudah diubun-ubun memuncak dan tak tertahan lagi, Kiai Barshisho mulai mendekatinya, lalu terjadilah perzinahan kala itu dan kemudian sang putri pun mengandung. Cerdiknya Ifrit setelah sang putri hamil, ia pun datang menemui Barshisho. Sesungguhnya kamu telah membuatnya bunting, dan kamu takkan selamat dari raja, karena perbuatanmu itu terhadapnya. Kecuali jika kamu bunuh saja dia, lalu kamu kubur di sisi tempat ibadahmu. Nanti jika mereka bertanya kepadamu, jawab saja sesungguhnya dia telah meninggal dunia. Mereka sungguh akan mempercayaimu. Kata Ifrit yang menyerupai manusia, mengajarinya di tengah kebingungan Kiai Barshisho. Sang putri itu pun ia bunuh lalu dikuburkannya. Kemudian setelah membunuh dan menguburkan sang putri, utusan raja kembali datang untuk menjemput sang putri dan menanyakan perkembangan kesembuhannya. Namun Kiai Barshisho menjawabnya sesuai arahan Ifrit. Dia telah meninggal dunia dengan ketentuan Allah Ta'ala. Ia mendengar jawaban begitu dari seorang kiai yang ahli ibadah, mereka pun percaya begitu saja dan kembali pulang. Setelah itu, berangkatlah Ifrit menemui mereka yang sedang dilanda kesedihan, dan Ifrit berkata, sebenarnya Kiai Barshisho itu telah menggaulinya lalu hamil, agar jika tidak diketahui oleh orang lain, maka putri itu ia bunuh lalu dikuburkannya. Mendengar aduan Ifrit mengatakan demikian, sang raja pun marah lalu memerintahkan prajuritnya berangkat ke tempat Kiai Barshisho, mencari dan menemukan sebuah gundukan tanah seperti kuburan dan menggalinya. Dan benar saja, jasad yang terkubur tertimbun tanah adalah jasad sang putri yang telah dibunuh Kiai Barshisho. Dengan cukup bukti dan ditemukan jasad sang putri, lalu Kiai Barshisho ditangkap dan dipancung di atas tiang. Lagi-lagi setan datang dengan wujud manusia, menemui Kiai Barshisho yang berada di atas tiang. Kata setan kepadanya, aku akan menyelamatkanmu dari pancungan tiang ini, jika kamu mau bersujud kepadaku sekali saja selain kepada Allah Ta'ala. Barshisho berkata, bagaimana aku bisa bersujud kepadamu, sedangkan aku dalam keadaan begini, kata Kiai Barshisho di atas tiang. Kata setan, kamu cukup berisyarat dengan kepalamu saja. Barshisho pun sujud kepada Ifrit seraya berisyarat dengan kepalanya. Maka berkatalah setan, aku berlepas diri dari kamu. Sesungguhnya aku saja takut kepada Allah, Tuhan semesta alam, yaitu sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala. Seperti bujukan setan, ketika berkata kepada manusia, kufurlah engkau. Maka tatkala manusia itu kufur, dia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku juga takut kepada Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Maka akibatnya sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, dan kekal di dalamnya. Begitulah balasan untuk orang-orang yang dolim. Begitulah kisah singkat Kiai Barshisho dengan berakhir menemui ajalnya dalam keadaan tidak baik. Pesan moral dari kisah ini adalah mengingatkan kita, meski kita sekarang dalam ketaatan, tetap perlu waspada dan berhati-hati bujuk rayu setan dengan berbagai tipu dayanya. Kisah Kiai Barshisho ini adalah versi pertama. Insya Allah akan ada kisah Kiai Barshisho versi keduanya dengan perbedaan kisahnya. Dan terus tonton kisah-kisah di channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena subscribe, like, dan komen teman-teman, akan membantu kami dalam meningkatkan channel ini. Terima kasih sudah menonton.